fase di mana orang tua mungkin akan merasa tindakan anak kita sangat mengerikan. Tetapi dari sisi anak, mereka tengah bergelut dengan ketergantungan pada orang tua dan keinginan mereka untuk mandiri. Jadi sebenarnya apa sih ciri-ciri dari trouble tuh? Yang pertama adalah frustrasi. Betul loh, bukan hanya orang dewasa saja yang bisa frustrasi, tapi si kecil juga bisa. Contohnya saja di saat mereka ingin berbicara sesuatu, tapi ternyata tidak ada yang bisa mengerti maksud perkataannya. Misalnya, ia ingin berkata boneka, tetapi suara yang terdengar tidak jelas dan kita malah memberikan bola. Jadi, ia ingin melakukan suatu terapi fisik, tetapi kemampuannya belum dapat melakukannya. Yang kedua, menendang, memukul, dan menggigit. Inilah salah satu indahnya menjadi orang tua, yaitu digigit oleh anak sendiri. Siapa yang pernah? Anak dalam fase terrible two ini biasanya mulai menendang, memukul, bahkan menggigit. Hal ini dikarenakan anak-anak belum memiliki kosakata yang cukup untuk mengungkapkan sesuatu kepada orang lain, sehingga mereka menjadi lebih agresif secara fisik. No, they do. Yang ketiga, mereka hobi sekali mengatakan tidak. Fase ini memang di mana mereka terkesan selalu berkata tidak, bahkan ketika kita menawarkan makanan favorit, bahkan juga ketika kita menawarkan mainan, mereka selalu berkata tidak terlebih dahulu. Yang keempat adalah tantrum. Tantrum atau bahasa sederhananya adalah marah-marah dan mengamuk. Bisa diikuti dengan tangisan, anak mulai meratap, bahkan meringkuk, atau ada juga yang bahkan sampai berguling di lantai. Ada hal kecil yang tidak diperbolehkan, misalkan memegang suatu benda, tetapi karena tidak diperbolehkan, ia langsung memulai tantrum. Yang kelima adalah berkelahi. Ini adalah ciri-ciri tindakan yang paling keras dari si anak, dan bisa saja dia lakukan kepada siapa saja yang dianggap mengganggunya. Contohnya jika mainannya diambil oleh anak yang lain. Nah, ciri-ciri yang disebutkan di atas tidak tentu dialami oleh semua anak. Jangan khawatir parents, untuk mengatasi fase ini kami punya beberapa tips. Disimak ya. Yang pertama, tetap tenang dan bicara dengan lembut. Ketika anak-anak sedang mengeluapkan emosinya melalui kemarahan atau tangisan, kita jangan terlalu cepat memarahinya dengan suara tinggi. Karena kemarahan kita hanya menimbulkan rasa takut pada anak dan bahkan mungkin menimbulkan dampak psikologis terhadap perkembangan anak. Yang kedua, hindari hukuman yang berlebih, tetapi tetap tegas dan konsisten pada peraturan. Jadi si kecil dapat memahami bahwa menangis tidak bisa membuatnya bebas dari aturan dan dituruti kemampuannya. Yang ketiga, selalu berikan kenyamanan kepada anak. Lakukan komunikasi dengan perlahan, karena di masa ini sebenarnya anak-anak sudah dapat memahami perkataan kita. Jadi, berbicara dulu dengan anak sebelum anak memulai tantrum bisa menjadi solusi yang bijak. Contohnya saja, ketika ia sudah mulai merengek, kita dapat berkata, "Dedek, nonton TV-nya nanti dulu ya, karena kita mau istirahat," dan sebagainya. Yang keempat, lakukan pengalihan. Ketika kita mulai melihat adanya tantrum, kita dapat menyusun kegiatan untuk menghilangkan tantrumnya ini dan mengalihkan perhatiannya. Contohnya, membaca bersama, bermain puzzle, bernyanyi, atau menari, sehingga pemikiran anak akan menjadi lebih positif. Nah, parents, terrible two ini adalah fase saat anak mengeksplor otonomi dan keraguan dirinya sendiri. Saat anak sudah berhasil mengendalikan fase ini, disitulah kabar baiknya. Fase terrible two akan berakhir saat anak sudah dapat memahami aturan-aturan yang berlaku. Lamanya tergantung bagaimana sikap kita dalam menanganinya. Anak-anak membutuhkan sikap konsisten dari orang tua dan juga orang-orang di sekitarnya. Ingatlah bahwa hal ini tidak akan berlangsung selamanya. Si kecil kita pasti akan tumbuh dewasa. Nah, sekian tips dan trik dari kita tentang trouble two. Semoga bermanfaat ya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen terus di channel kita. Kidealogi. Let's grow together as a parent.